Nah, kita akan mencoba untuk menyiram dengan air ya teman-teman semuanya ya. Nah, apakah make upnya itu akan stay ataukah tidak? Nah, kita akan siram dengan air yang banyak. Nah, kemudian kita akan gosok-gosok. Maaf ya, ini agak pedih banget karena banyak, dan kita akan lihat ya make upnya. Nah, itu meskipun digosok-gosok, make upnya tetap stay ya dan tidak luntur. Jadi benar-benar awet sekali ya make upnya meskipun sudah disiram dengan air. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan untuk make up awet tahan lama, meskipun terkena air yang banyak tetap awet ya teman-teman semuanya ya. Ini pertama-tama itu sebenarnya kita harus bersihin wajah kita, tapi ini aku skip ya, aku langsung pemasangan soft lens aja karena tadi sebelumnya aku udah cuci muka dan aku juga udah pakai bersihin dengan micellar water. Nah, nanti ini juga aku sudah basahin untuk sponsnya supaya make upnya itu tahan lama ya. Kuncinya itu di spons, harus kita basahin juga. Nah, ini teman-teman aku persiapan menggunakan soft lens ya teman-teman. Di sini aku pakai soft lens didulukan karena supaya tidak mengeluarkan air mata di saat makeup kita sudah on nih gitu ya. Karena takutnya kalau kita menggunakannya itu soft lens itu setelah make up selesai, itu takutnya nanti keluar air mata, jadi bisa kacau make up kita. Nih, kita akan pakai yang mata di bagian sebelahnya ya teman-teman ya. Aku pakai soft lensnya warna grey, itu greynya itu agak kehitaman, jadi agak kurang begitu kelihatan karena tadinya itu aku mau cari yang agak light grey gitu tapi tidak ketemu, jadi aku pakai soft lens ya apa adanya ya teman-teman semuanya. Nah, ini kita usap dulu air matanya karena memang agak pedih ya, bukan pedih kayak ya maklum lah kalau pertama pakai soft lens itu memang agak pasti mengeluarkan air mata sedikit. Nah, lanjut ya teman-teman ya, kita akan menggunakan moisturizer. Untuk moisturizer itu kita benar-benar gak boleh skip ya teman-teman, karena itu adalah pondasi kita untuk bermake up. Untuk make up kita supaya memang lebih on terus dan gak luntur, itu kita memang harus menggunakan moisturizer. Nah, ini kalau kalian itu sama klien itu sebaiknya menggunakan kuas ya teman-teman, supaya lebih lebih indah, lebih elok gitu. Kalau aku pakai untuk diriku sendiri, jadi aku menggunakan tangan saja ya teman-teman ya. Nah, ini aku ratakan ke seluruh wajah, jangan sampai ada yang terlewatkan. Pokoknya di semua area wajah itu harus menggunakan moisturizer untuk pondasi kita ya. Nah, ini di sela-sela bibir pun aku di sela-sela hidung pun aku kasih moisturizer ya teman-teman. Nah, ini tadi aku skip untuk penggunaan micellar waternya, itu aku pakai yang Garnier yang warna pink. Nah, ini aku akan lanjut menggunakan primer dari LT Pro ya teman-teman ya. Aku memang suka sih menggunakan LT Pro. Nah, ini aku kasih aja gitu banyak, nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini primer itu juga penting. Biasanya sih aku pakai serum-serum gitu, tapi kali ini aku enggak karena aku pengen make upnya itu yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita ratakan semuanya ke mana. Nah, itu aku ngerasa mataku agak pedih-pedih gimana gitu ya. Nah, ini aku akan meratakan semuanya ya teman-teman ya, ke semua bagian, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, itu ya. Nah, nih aku pakai yang LT Pro primer. Lanjut aku pakai primer lagi, ini dari La Tulip. Nah, ini aku supaya make upku
aku itu tidak pecah-pecah ya teman-teman, karena yang sering pecah itu adalah di bagian hidung sampai bibir itu sama di bawah mata. Nah ini aku kasih aja primer lagi supaya benar-benar bisa mengcover tidak terjadi perpecahan di wajah ini ya teman-teman semuanya ya. Nih aku ratakan. Ini tuh primernya tuh enak banget ya teman-teman, primernya ini tuh lembut banget dan kalau dipakai itu pokoknya enak gitu, tiba-tiba itu langsung lembut gitu aja ya. Kalian tuh harus pakai ini primernya, ini mantul pokoknya primernya ya. Itu kita ratakan ya teman-teman ya, ke bagian bawah mata, ke sela-sela hidung, kemudian di samping bibir. Nah itu aku banyak flek ya di situ ya teman-teman, banyak flek, bekas jerawat, dan juga jerawatnya itu juga masih ada yang banyak memerah. Nah nanti kita akan tutupin itu dengan sempurna. Ini make upnya bisa untuk ketemu sama pacar, mertua, calon mertua ya maksudnya ya. Kalau udah mertua kayaknya udah nggak perlu touch up gitu ya. Nah dan sama nanti bisa untuk menghadiri pernikahan, juga bisa untuk prewedding, kemudian juga bisa untuk acara-acara seperti lamaran, seperti itu ya teman-teman ya. Ini kalau untuk wedding ini belum rekomen ya teman-teman, karena make upnya ini aku mau yang flawless gitu, jadi bener-bener yang yang nggak begitu mencolok gitu ya. Nah ini aku pakai foundation LT Pro. Nah ini foundation memang andalan banget ya, LT Pro dan La Tulip itu aku sangat rekomen banget ya sama teman-teman semuanya ya, karena memang hasilnya itu sebagus itu gitu ya. Nah langsung aja ya teman-teman ya, aku pakai spons. Ini spons udah aku basahi ya teman-teman ya. Jadi tapi hati-hati, kalian harus membuat sponsnya itu meskipun basah tapi jangan basah banget dan juga jangan terlalu kering. Jadi memang benar-benar harus pas ya teman-teman. Nah lihat itu cuma baru beberapa tap-tapan aja itu udah langsung tercover ya tuh, padahal kalian nggak bisa lihatin kan bedanya sisi kanan dan kiri. Nah kayak belum pakai make up tapi sudah tercover banget. Nah suka banget memang sama produknya LT Pro ini ya teman-teman ya. Nah ini kita harus tap-tap dulu. Nah kita lihat perbedaannya, itu banyak sekali noda. Nah ini sudah tercover ya. Meskipun demikian kita tetap harus ratakan sampai ngeblend ya teman-teman. Jadi kita harus blend terus, jadi biar benar-benar itu foundation itu merasuk ke dalam pori-pori sehingga bisa menutupi semua pori-pori kita, sekecil apapun, sebesar apapun, dan noda-noda pun juga bisa tertutupi. Nah kalian sudah bisa lihat kan perbedaan kanan dan kirinya. Itu ya teman-teman ya. Nah kita itu menggunakan tap-tap spons itu, kita harus tap-tap itu benar-benar sampai tangan kita itu keju-keju gitu teman-teman, gimporen bahasanya ya teman-teman ya. Nah ini kita akan beralih ke pipi yang sebelahnya. Jangan lupa ya teman-teman, di sela-sela bibir itu jangan sampai terlewatkan sama yang di sela-sela hidung, karena itu kadang-kadang banyak yang suka terlewatkan di area situ ya teman-teman ya, dan itu nanti akan jadinya aneh sekali. Nah itu langsung tap-tap sekali aja udah langsung nggak kelihatan ya teman-teman ya, udah langsung tertutupi semua noda-noda kejahatan. Masya Allah ya Allah, itu suka banget memang LT Pro ini ya teman-teman ya. Kalian tuh wajib punya ya teman-teman ya. Ini bisa dipakai untuk jalan-jalan pun bisa teman-teman, karena aku buatnya itu bener-bener senatural itu biar nggak kelihatan pakai
bedak ya, biar nggak kelihatan pakai make up gitu loh teman-teman lo ya. Kalian jadi harus ikuti, jangan lupa ya teman-teman ya cara-caranya. Nah, bawah mata itu jangan sampai terlewatkan ya teman-teman ya, karena bawah mata itu kan penting sekali itu. Nah, itu kenapa tadi aku make banyak primer di situ, aku tambah-tambahin itu yaitu. Nah, tuh kita kayak nggak lagi pakai make up kan teman-teman. Nah ya, jadi ini sangat rekomen banget buat teman-teman semuanya untuk di segala macam acara teman-teman, mau hangout, mau ketemu pacar, ketemu calon mertua, itu sangat direkomendasikan teman-teman ya. Nah, ini aku mulai di dahiku, di keningku yang lebar ini aku kasih banyak-banyak ya. Nah, tuh udah mulai tertutupi semua noda-noda kejahatan teman-teman ya. Nah, tuh pokoknya di tap-tap terus, di blend-blend terus supaya make upnya itu tercampur dan terlihat natural ya teman-teman ya. Nah, tuh terlihat natural ya teman-teman ya. Tap-tap terus sampai benar-benar ngeblend ya teman-teman ya, jangan kasih kendor ya teman-teman ya, jangan kasih kendor, langsung tap terus ya teman-teman ya. Nah, itu akan nggak kelihatan lagi kan. Nah, itu. Tapi teman-teman jangan salah fokus ya, di situ ada jendulan jerawatnya, itu tetap akan menjendul seperti itu. Itu nggak ada make up yang bisa menutupi jerawat yang sudah jendul ya teman-teman ya. Jadi memang ya biarin aja seperti itu, yang penting noda-nodanya itu tidak terlihat ya teman-teman ya. Kalian gak perlu khawatir. Nah, yang penting tetap terlihat slay. Terus di tap-tap terus ya teman-teman ya, jangan sampai berhenti, jangan kasih kendor ya teman-teman ya. Nah, langsung tap terus sampai benar-benar kalian itu merasa kalau itu sudah cukup ya. Tapi ingat, itu harus memang tap-tapnya itu harus banyak ya teman-teman, pokoknya harus benar-benar di-blend supaya nge-blend semuanya ya teman-teman ya. Jangan sampai kendor. Nah, ini aku lihat dulu pakai kaca teman-teman, takutnya kalau pakai HP itu kurang maksimal ya jarak pandangnya ya teman-teman ya. Nah, ini aku juga step selanjutnya menggunakan makeover contour ya teman-teman ya. Aduh, medok emang ya teman-teman ya. Nah, kita akan pakai kontur DPP ya teman-teman ya. Pertama kita akan kasih kontur DPP. Nah, kita harus senyum, pakai kontur itu senyum ya teman-teman, supaya garisnya itu terlihat. Nah, itu di garis senyum itu kita kasih kontur. Maaf ya teman-teman, suaraku agak gimana gini sambil membersihkan make upku yang tersisa. Nah, tuh konturnya teman-teman seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman prakteknya ya. Nah, di garis seperti itu.
senyum. Senyum terus pokoknya. Nah, sampai benar-benar. Nah, sudah kan? Kalau sudah, kita cek lagi, jangan sampai kanan dan kirinya itu berbeda. Jadi kita harus benar-benar cek ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita akan buat supaya dagu kita itu terlihat panjang. Tapi ingat, kalau klien kalian itu dagunya sudah panjang, jangan dikasih kontur, nanti bisa terlihat aneh. Nah, karena daguku itu kecil, bulat, jadi aku kasih kontur ya teman-teman ya. Nah, itu aku kasih kontur juga di kening. Supaya apa? Supaya make upnya itu terlihat lebih natural gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau sudah cukup, kita akan menggunakan blush on dalam. Aku blush on dalamnya itu yang warna orange, supaya kalau aku tuh memang lebih suka ya teman-teman ya, warna orange tuh kayaknya tuh masuk aja, mau pakai make upnya seperti apa tuh warna orange tuh masuk aja ya teman-teman ya. Nah, ini aku apply, aku pakai spons kecil gitu ya teman-teman ya. Ini aku pakai spons kecil aja supaya nggak bleber kemana-mana teman-teman. Nah, ini tetap ya menggunakan blush on itu kita juga harus sambil tersenyum ya teman-teman ya, sambil tersenyum. Pipi sebelahnya ya teman-teman ya. Sampai merona, jangan takut kebanyakan ya teman-teman ya, karena nanti tetap akan kita tutupi dengan make up, dengan bedak tabur maksudnya, dengan bedak ya. Jadi kita nggak usah takut kalau itu kebanyakan gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang aku mau menggunakan concealer. Rencana awal aku mau nge-concealer di dagu, hidung, sama di bawah mata. Tapi ya udah, ceritanya nanti aja ya teman-teman ya. Kita lanjutkan concealer hidung dulu. Nah, supaya apa? Supaya hidung kita itu terlihat mancung. Supaya hidung kita terlihat lebih mancung, karena ya maafkan dagu yang hidungnya itu semancung itu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, sudah diberikan hidung yang sempurna. Kita harus bersyukur. Nah, itu aku mulai ngasih di dagu ya teman-teman, supaya daguku itu terlihat lancip, karena memang daguku itu nggak begitu lancip ya teman-teman ya. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini aku kasih concealer di dagu supaya dagunya terlihat lebih lancip ya teman-teman ya. Nah, lanjut, kita akan
gini. Ayo. Nah, oke, kita akan memberikan ini di hidung ya, kontur di hidung supaya hidung kita terlihat lebih mancung. Nah, ini itu ada triknya ya teman-teman, yaitu dibikin garis di antara hidung ini apa ya namanya ya, pokoknya yang itulah yang seperti yang aku lakukan itu ya teman-teman, diikuti aja. Nah, itu triknya ya teman-teman, supaya itu nanti pas hidung kalian itu nggak kebesaran atau nggak kekecilan ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan mulai dari atas ya teman-teman untuk ngekontur. Nah, kita pelan-pelan dulu, kayak dibikin garis menyatu dulu dari atas sampai bawah. Nah, ini kalau nggak dibikin garis dulu di depan itu biasanya akan kesusahan, akan kebesaran, atau mungkin nanti melayat-melayat gitu ya teman-teman. Kalau sudah seperti itu nanti itu sudah pas ya teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut, kita akan blend ya supaya lebih bagus dan lebih terlihat seperti natural. Nah, kita akan pindah ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah salah satu trik ya teman-teman dalam bermake up. Nah, itu kan jadi hidung itu kelihatan kayak operasi plastik gitu ya teman-teman, operasi hidung gitu ya teman-teman ya, kelihatan mancung gitu ya. Nah, kalau sudah kita akan blend terus ya teman-teman ya, kita blend supaya menyatu dengan sempurna ya teman-teman. Ingat, untuk ini hidungnya jangan terlalu gede ya, nanti malah jadinya aneh. Nah, dibikin biasa yang standar-standar aja ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau bisa dikecilin lagi. Nah, kalau terlalu besar itu nanti hasilnya jelek ya. Oke. Kita akan rata-ratakan terus ya teman-teman ya. Diratakan terus sambil aku benerin jilbabnya, karena memang apa ya namanya ya teman-teman ya, kita kayak ya biar nggak kena lah, biar nggak kena make up jilbabnya ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ngeblendnya ya teman-teman ya, karena tadi itu belum selesai. Nah, ini aku nah ini yang mau aku ceritain tadi ya teman-teman ya, aku tuh mau nge-concealer di bawah mataku, tapi aku cari kesana kesini kok nggak ketemu concealerku ya, kemana ya larinya ya, padahal tadi habis aku pakai untuk hidung dan dagu. Nah, ini kok jadi hilang, entah kemana ya, dia mendelik kemana nggak tahu. Oke lah, jadi aku skip aja ya teman-teman ya. Aku jadi geli sendiri lihat video aku yang kebingungan mencari concealer ini. Ya udahlah, aku skip aja, tidak usah menggunakan concealer bawah mata, tapi nanti tetap hasilnya tetap cantik kok, tenang saja teman-teman ya. Nah, ini langsung aku lanjut aja ya teman-teman ya. Aku akan kasih bedak tabur. Nah, kalau untuk memberikan bedak tabur, tipsnya ya teman-teman ya, kalian berikan bedaknya itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini aku pakai Ultimatu ya untuk bedak taburnya. Nggak tahu kenapa aku tuh jatuh cinta banget sama produk Ultimatu, sampai aku tuh masih ada satu itu tuh bedak taburnya itu belum aku pakai, padahal yang ini tuh masih ya, karena ya itu saking senengnya, saking cintanya aku sama Ultimatu itu ya. Karena apa ya, dia itu benar-benar bisa langsung ngeblend gitu, langsung ngeblend gitu sama di muka kita itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, langsung aja kita kasih bedak taburnya ya teman-teman ya. Kenapa bisa balik lagi nih? Nah, kita langsung kasih bedak
jangan dikit-dikit ya teman-teman, jangan pelit-pelit kalau pakai bedak tabur itu. Jadi kita harus pakai yang banyak. Karena apa? Itu untuk ngunci foundation kita, ngunci make up kita supaya tahan lama dan awet, tidak luntur oleh apapun, oleh air hujan, air apapun tidak akan luntur ya teman-teman ya. Mau kita kasih air seember, mau kita untuk mandi pun tidak luntur teman-teman ya. Nah, ini kita pakaikan ke seluruh wajah ya teman-teman. Aku tuh kalau pakai bedak tabur itu aku tuh paling suka itu memang dari bawah ya teman-teman ya, entah kenapa aku tuh paling suka dari bawah. Nah, kita semuanya pokoknya jangan sampai ada yang terlewatkan. Itu aku pastinya banyak-banyak ya teman-teman ya. Nah, lanjut di pipi yang sebelahnya, karena pipi yang sebelahnya sudah, nanti tetap kita cek ya teman-teman. Nah, seperti itu pokoknya tuh jangan sampai kalian itu takut ke kesedikitan, takut apalah itulah kita nggak perlu takut, karena ini adalah kunci dari bedak kita, kunci dari foundation kita. Kita mau ngunci foundation kita supaya tetap stay di situ dan tidak kemana-mana, tidak luntur sama air mata, tidak luntur sama air apapun ya teman-teman. Jangankan air mata yang 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, ini air 1 ciduk pun nggak akan melunturkan bedak kita, krim kita, make up kita. Nah, ini bawah mata teman-teman ya, bawah mata jangan lupa, karena tadi aku juga nggak pakai concealer, jadi aku banyakin itu bawah mata ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi kegaduhan di bawah mata itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut ya teman-teman, aku kasih di dahiku yang sangat elok ini, yang bisa dipakai untuk lapangan bola ya teman-teman ya. Nah, ini aku banyakin juga di dahu, di hidung, dimanapun pokoknya jangan sampai ada yang terlihat. Dan kita cek teman-teman. Nah, ini kita cek, aku baru ngecek ya apakah ada yang kurang atau enggak. Nah, pokoknya jangan sampai wajah kita becek ya teman-teman. Jadi itu wajah kita harus benar-benar kering ya teman-teman ya. Nah, itu yang aku ngerasa masih kurang, aku tambahin lagi ya teman-teman ya. Nah, itu memang pokoknya kita nggak boleh ada kebecekan di wajah kita, jadi kita harus keringkan semuanya dengan bedak tabur. Nah, ini kalau dirasa belum cukup harus ditambahin, kita nggak boleh pelit-pelit dalam memberikan bedak tabur ya teman-teman ya. Nah, kita cek lagi, kalau memang sudah sudah kering semua, nggak ada basah-basah, kita langsung bisa kita lanjutkan step yang berikutnya. Ini aku cek lagi, ternyata juga masih banyak yang basah ya teman-teman ya. Nah, ini aku tambahin, nggak usah takut kebanyakan, nggak akan kebanyakan ya teman-teman ya, nggak usah takut kebanyakan. Nah, langsung ini karena ada satu dan lain hal, ini bedak padatku itu nggak tahu entah kemana, jadi aku skip untuk penggunaan bedak padat. Ini langsung aku sapu-sapukan ya teman-teman, sisa make up, sisa-sisa dari bedak taburnya itu harus disapukan ya teman-teman menggunakan kuas. Karena apa? Jadi karena tidak terlihat yang pokoknya bedak-bedak yang sudah tidak terpakai itu bisa terhempaskan. Jadi make up kita itu jadi tambah bagus gitu ya, tidak ada berindil-berindilan bekas bedak gitu ya, nggak ada ya kan. Kadang ada yang bedak-bedak kecil-kecil kayak tertinggal gitu ya teman-teman ya, serpuk-serpukan yang sudah tidak terpakai gitu ya. Nah, ini aku skip ya teman-teman, lanjut aku pakai step yang selanjutnya. Sebenarnya penggunaan bedak padat itu juga sangat penting sekali teman-teman untuk membuat make up kita itu tahan lama. Bedak padat itu jadi saranku itu jangan sampai di skip bedak tabur dan bedak padat ya. Tapi meskipun aku skip di bedak
padatnya memang sih masih stay. Aku tadi sudah nyoba ya, aku siram pakai air itu tetap aja masih stay, aman gitu ya. Nah ini sekarang aku menggunakan blush on, warna pink. Aku pakai tipis-tipis, ini aku pakai blush onnya yang Emina ya teman-teman ya, pakai blush on Emina ya. Nah aku kasih tipis-tipis aja ya teman-teman ya, supaya tidak kelihatan menor. Jadi aku sekali lagi mau make upku terlihat natural gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut aku akan di mata ya teman-teman, akan menghias di mata. Ini aku pakai base ini dulu, base make up dulu, base ini loh teman-teman. Apa sih, aku jadi bingung sendiri dari belepotan sendiri teman-teman ya. Untuk eyeshadow, nah base eyeshadow ya teman-teman, aku menggunakan contour makeover tadi yang warna coklat tadi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena itu tuh kayak bener-bener multifungsi banget. Selain untuk contour, kita juga bisa untuk menggunakan base eyeshadow. Nah ya, kita blend ya teman-teman ke seluruh kelopak mata. Jangan takut kebanyakan teman-teman. Biasanya itu aku tuh pakainya itu di situ tuh banyak-banyak, tapi aku kali ini aku pengennya yang benar-benar biar terlihat natural banget ya teman-teman ya. Nah lanjut aku di mata sebelahnya. Nah ini aku blend terus supaya menyatu gitu ya teman-teman, jadi tidak ada yang ngeblok gitu ya, supaya bisa menyatu ya teman-teman ya. Aku blend terus. Nah ini aku pakai makeover kan untuk base nya biar kelihatan lebih cantik gitu ya teman-teman ya, biar kelihatan lebih natural. Oke, nah ini dia, pokoknya aku timang-timang dulu mana yang kurang, mana yang belum pas gitu ya. Aku cek lagi dan lagi. Nah kanan kirinya kan harus sama ya teman-teman ya. Nah kalau sudah, aku lanjut menggunakan, nah ini ya teman-teman ya, ini nanti sebentar lagi aku akan lanjut menggunakan eyeshadow yang punyanya Maybelline ya teman-teman ya. Ini aku nanti yang menggunakan yang biasa aja, yang tabur. Ini tetap aku masih dalam proses pakai makeover yang base nya ya teman-teman ya, karena biar apa ya namanya, terlihat, jadi benar-benar terlihat. Nah ini aku pakai eyeshadow yang punyanya Maybelline. Aku pakai yang warna agak lebih gelap lagi, coklat lebih gelap lagi ya teman-teman. Nah ini aku baur-baurkan ke kelopak mata. Jangan takut kebanyakan, nggak usah takut ya teman-teman. Karena apa? Karena yang penting kita punya kuasnya itu untuk ngeblend ya teman-teman ya, untuk ngeblend supaya lebih terlihat lebih indah gitu ya teman-teman ya. Nah ini aku rata-ratakan gitu ya. Aku akan pindah lagi ke mata sebelahnya. Nah aku akan tambah lagi di mata sebelahnya ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah pokoknya dilihat-lihat ya teman-teman ya, jangan sampai takut gitu ya, takut. Oh ya, kalian tahu nggak itu aku pakai apa itu untuk blendnya, kuasnya? Nah itu pakai iris itu bagus banget ya teman-teman. Kuasnya itu jangan kalian pakai yang murah, karena jujur aku pernah beli yang murah, yang berapa ya, 50.000 dapat banyak itu. Nah itu sama sekali tidak rekomend teman-teman. Karena apa? Kalau itu nggak bisa buat ngeblend, jadi kurang tebal itu ya teman-teman, serabut-serabutnya itu loh teman-teman. Kuasnya itu nggak tebal, jadi benar-benar ya kelihatan murahan gitu. Nah ini aku pakai glitter ya teman-teman, langsung aja aku pakai glitter punyanya LT Pro. Nah ini langsung aku apply-nya pakai tangan ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau pakai tangan itu lebih pigmented daripada itu pakai kuas serius.
jadi bener-bener warnanya itu langsung wow gitu loh teman-teman. Nah ini aku pakainya yang warna gold kecoklatan gitu loh teman-teman, apa ya, pokoknya agak peach gold kecoklatan gitu ya. Nah ini aku apply lagi yang di mata sebelahnya ya teman-teman ya. Mata sebelahnya aku apply sampai kelihatan pigmented pokoknya warnanya. Aku tuh suka banget pakai Maybelline ini, pokoknya bagus banget warnanya tuh teman-teman. Nah oke, kalian bisa lihat sendiri kan, ini agak karena di videonya itu kurang begitu terang ya, kenapa ya kameranya ya, tadi tuh kayaknya udah aku pas lightingnya itu kayaknya udah tak pas-pasin, tapi kok ternyata masih belum pas ya. Nah ini aku pakai apa ya, untuk bawah mata supaya lebih terlihat apa ya namanya, lebih terlihat natural gitu ya, biar nggak terlihat kosong gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut aku di mata sebelahnya juga tak samain loh, jangan sampai enggak ya teman-teman. Nah ini bawah matanya aku kasih warna-warna coklat gitu ya supaya lebih natural. Oke, nah kita cek apakah ada perbedaan, jangan sampai kanan dan kiri itu berbeda ya teman-teman ya. Nah ini sekarang aku mau ngapain lagi, coba ayo mau ngapain, step selanjutnya ngapain ya. Nah aku pun pakai eyeliner. Nah ini ya teman-teman ya, pakai eyeliner. Tenang teman-teman, pakai eyeliner itu pakai yang menurutku makeup paling mudah itu adalah eyeliner gak sih teman-teman, karena kalau yang lainnya itu ya apa ya, sulit semua, nggak semudah itu, nggak semudah yang kita bayangin plak, enggak. Kalau kita udah nyobain sendiri itu susah ya teman-teman, apalagi foundation itu juga benar-benar harus pas. Kalau nggak pas itu benar-benar aduh jatuhnya itu kadang ada yang tiba-tiba berubah jadi hitam gitu, ada juga loh teman-teman, nanti foundation itu keluar warna hitam kayak bintik-bintik hitam, aku juga nggak tahu itu kenapa, tapi alhamdulillah selama ini aku belum sih teman-teman, asalkan stepnya itu kita benar ya teman-teman ya. Nah ini kita pakai ya teman-teman untuk eyelinernya, karena nanti untuk pemasangan bulu mata, nanti kita akan pasang bulu matanya ya di atas eyeliner itu gitu ya teman-teman ya. Nah ini sudah eyelinernya sudah terpasang ya teman-teman. Kelopak mataku itu agak berbeda ya teman-teman, kanan dan kiri, jadi mohon maaf sekali, itu bukan karena eyelinernya, tapi memang kelopak mata saya itu kanan dan kiri itu berbeda. Nah itu aku pakai apa namanya, bulu mata palsu ya teman-teman ya. Duh maaf ya teman-teman, ngomongku jadi belepotan seperti ini karena udah malam. Jadi aku tag videonya ini tuh udah malam ya teman-teman, aku tagnya itu jam 7 malam gitu loh, jadi ini aku juga udah, menurutku udah kemalaman banget. Nah ini aku akan lanjut menggunakan bulu mata. Nah ini aku pakai lemnya Brady Expert ya teman-teman ya. Nah seperti ini, lemnya itu warna putih ya teman-teman ya, dari Expert. Nggak tahu, aku tuh suka banget produknya LT Pro karena enak banget. Nah ini aku udah mulai pemasangan eyeliner, mohon maaf kok eyeliner lagi, udah mulai pemasangan bulu mata ya lemnya ya teman-teman ya. Nah lemnya itu teman-teman ditaruh di atas eyeliner yang tadi ya, jadi di atas eyeliner itu kita kasih lem bulu matanya teman-teman begitu. Nah nanti akan lanjut kita ngambil bulu matanya ya teman-teman ya. Nih bulu matanya tak ambil sampai bengkok, kalian hati-hati ya teman-teman kalau ngambil bulu mata itu jangan
jangan menggunakan kekerasan. Karena apa? Karena nanti akan menjadi jelek bulu matanya itu. Karena aku udah pernah ya teman-teman, ternyata bulu matanya itu jadi jelek gitu. Oke, kita akan masang bulu matanya ya teman-teman ya. Kita akan pasang dulu dari mata kanan, nanti lanjut mata kiri. Agak susah sih memang teman-teman kalau di HP, jadi aku langsung ini aja. Nah, kita harus pisahkan ya teman-teman antara bulu mata asli dan juga bulu mata palsu. Kita akan pisahkan ya teman-teman, jangan disatukan dulu karena nanti akan kita jahit dengan bulu mata asli dan palsunya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan step kedua ya teman-teman ya. Step 2 kita akan lem dulu di eyelinernya ya teman-teman ya. Nah, kita akan kasih lemnya jangan pelit-pelit ya teman-teman ya, kasih lem yang banyak tapi juga jangan sampai kebanyakan, nanti malah ngelem mata kita ya teman-teman ya. Oke, nah kita pokoknya kasih lem semuanya secukupnya ya teman-teman, dan jangan lupa di batang bulu matanya itu juga kita kasih lem ya teman-teman ya. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol teman-teman ya, karena apa, biar agak lemnya itu agak kering biar langsung nemplek gitu. Nah, itu kita langsung kita coba ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, seperti itu, di atasnya itu langsung dikasih lem ya teman-teman ya. Jadi jangan di bulu matanya ya teman-teman ya, langsung. Nah, kalau sudah langsung kita pasang lagi ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah terpasang dengan paripurna dan sempurna. Kita sama seperti yang step yang tadi ya, yang mata sebelah kanan kita pisahkan dulu dengan bulu matanya karena nanti akan kita jahit ya teman-teman. Teman-teman, kita jahit bulu matanya dulu ya. Jangan kalian kira jahit itu harus dijahit pakai benang ya teman-teman ya, enggak. Nah, ini kita jahitnya itu pakai lem yang tadi teman-teman. Nah, untuk menyatukan dan untuk menjahitnya ini begini caranya ya teman-teman, simak baik-baik ya teman-teman. Nah, ini kita mulai untuk menjahit bulu mata kita dengan bulu mata asli dan palsu supaya terlihat sempurna dan paripurna dan terlihat natural. Oke, lanjut, kita nanti akan kasih lem di antara pangkal bulu mata palsu dan juga bulu mata asli. Nah, itu di tengah-tengahnya itu, di pangkalnya itu dikasih lem ya teman-teman ya, dikasih lem lagi. Sama yang di bulu mata aslinya itu juga dikasih lem, jangan yang dikasih lem bulu mata palsunya ya teman-teman ya, yang bulunya ya. Nah, yang dikasih lem itu, nah seperti itu ya teman-teman, bulu mata aslinya itu justru yang dikasihkan lem. Nah, kemudian nanti kita satukan kalau sudah. Nah, ini aku lanjut ke mata yang sebelahnya ya teman-teman. Di pangkal antara bulu mata asli dan bulu mata palsu itu diberikan lem ya teman-teman, sama yang di batang bulu mata aslinya. Kemudian nanti akan kita satukan ya teman-teman supaya menyatu menjadi satu dengan paripurna. Nah, ini proses menjahitnya seperti ini teman-teman. Kita satukan ya. Nah, kita satukan seperti itu antara bulu mata asli dan palsu. Nah, aku kesusahan, biasanya aku pakai apa. Nah, ini lanjut kita tempel-tempelkan lagi ya teman-teman bulu matanya. Aduh lengket ya teman-teman ternyata. Nah, oke, ini sudah menyatu dengan paripurna dan sempurna ya teman-teman untuk bulu mata asli dan bulu mata palsunya. Nah, ini proses menjahitnya berarti sudah selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman proses menjahitnya. Jadi bukan dijahit pakai benang atau pakai benang jahit atau pakai jarum, jadi tidak akan menyakiti kita. Seperti itu prosesnya teman-teman. Nah, sekarang seperti ini teman-teman.
ini siraman air yang pertama mohon maaf, ini siraman air yang pertama ya teman-teman semuanya ya. Nah kita akan coba, banyak sekali. Nah seperti itu, lihat, tetap stay ya teman-teman ya. Make upnya kalian bisa lihat sendiri, tidak ada luntur sama sekali teman-teman, itu tidak luntur sama sekali, dan make upnya itu benar-benar masih stay, masih bagus, pokoknya bagus banget, tidak ada kekurangan suatu apapun, sempurna. Kita akan lanjut teman-teman, kita akan lanjut siraman yang kedua. Kita cek untuk siraman yang kedua ini apakah juga akan luntur atau enggak, kita cek ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, mataku sampai pedih banget itu rasanya teman-teman ya, karena itu udah siraman kedua teman-teman, jadi matanya itu aduh pedih sekali. Nah ini kita cek lagi, sama sekali nggak ada luntur ya teman-teman, sama sekali nggak ada luntur teman-teman. Make up tetap stay, tetap on ya teman-teman ya. Nah ini dia looknya teman-teman ya, maaf ya agak kemayu gitu. Nah itu lihat, tangan sama muka itu beda banget dan teman-teman ya. Nah kalian bisa lihat seperti itu teman-teman untuk hasilnya. Aku belum ganti baju ya teman-teman ini ya. Nah itu kalian lihat ya teman-teman, betapa make up itu penting, jadi bisa benar-benar menutupi semua noda-noda di wajah ya teman-teman untuk make upnya. Nah ini teman-teman, make up ini bisa untuk keseharian kan, kalian bisa lihat kan, nggak terlalu mencolok, nggak terlalu gimana-gimana. Nah tidak mencolok, bisa untuk apapun, acara apapun, mau jalan-jalan sama pacar kalian, mau jalan-jalan sama teman-teman, mau ke mall, mau kemana, pokoknya itu udah bagus banget menurutku ya teman-teman ya. Nah kalian juga bisa ini untuk make up wisuda teman-teman, tinggal kalian nambahin sedikit itu ya di bibirnya atau di alisnya.